Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang puasa, maka kita mendengar bagaimana para sahabat datang kepada Nabi SAW dan kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh sehingga kami perlu berteriak, ataukah Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik saja?" Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang sangat agung di ayat ke-186 surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, maka sungguh aku ini dekat. Jadi dalam sigat yang resmi bahasa Arab, kalau ada wa idza sa'alaka sebagai syarat, seharusnya jawabnya adalah fakul. Maka katakan hai Muhammad. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan hai Muhammad bahwa aku dekat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan sigat ini seakan untuk menunjukkan betapa dekatnya dia, sehingga tidak mengatakan maka katakan hai Muhammad aku dekat, tetapi langsung mengubah khitab kepada orang-orang yang bertanya fa inni qarib, maka sungguh aku ini dekat. Seakan-akan Rasulullah sebagai perantara diminta untuk minggir terlebih dahulu. Allah tidak bicara langsung kepada yang bertanya, aku ini dekat. Dekat yang sejati, dekat yang tanpa perantara, dekat yang tanpa sekat. Maka kedekatan macam apakah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di situ? Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa hamba-hamba yang bermunajat kepadaku ketika mereka meminta kepadaku. Ada berapa doa kita yang belum diijabah Allah? Berapa lama waktu paling panjang sehingga Allah belum mengijabah? Mari kita jaga terus husnudzon kita, prasangka baik kita kepada Allah. Jangan kita tergesa dalam berdoa. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud tergesa dalam berdoa ya Rasulullah? Dia berdoa kepada Allah kemudian mengatakan doaku tidak dikabulkan. Mengambil kesimpulan terlalu cepat dengan mengatakan doaku tidak dikabulkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita berdoa dengan penuh adab, dengan penuh sopan santun. Salah satu adab yang tidak boleh kita tinggalkan dalam berdoa, yang menunjukkan kita tidak tergesa-gesa dalam doa adalah satu, memulainya dengan memuji Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin misalnya, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Gitu. Ini memulai dengan memuji Allah. Kemudian menambahinya juga dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini bagian dari adab kita berdoa. Termasuk tergesa kalau kita tidak memulai dengan tahmid, tidak memulai dengan selawat, tetapi langsung berdoa kepada Allah. Langsung meminta permintaan kita, apalagi disusuli dengan langsung mengatakan doaku tidak dikabulkan. Jangan. Allah menjawab doa. Tetapi ada syaratnya, memang doa itu wujud diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka mengijabah, menyambut pula segala seruanku. Setiap kali Allah menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu, maka kita menyambut bala ya rabbana. Kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Kita sambut kepada Allah segala seruannya. Ketika dia mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, dan wal yu'minu bi, kita yakin percaya kepada Allah, termasuk yakin percaya bersangka baik kepada Allah. Barangkali Allah belum mengabulkan doa kita, menunggu saat yang tepat. Barangkali sesuatu belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ingin digenapkan dulu, disempurnakan dulu. Barangkali sesuatu hendak diberikan kepada kita kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita siap senantiasa, agar kita semua berada dalam keadaan terbaik menerima karunia itu, sehingga karunia itu pun optimal bagi kita, memberikan manfaat bagi kita di dunia sampai di akhirat. Atau bahkan ada doa-doa kita yang berjawab di sisi Allah, tetapi karunianya itu ditahan, diberikan oleh Allah kelak di akhirat, agar sempurna balasannya, agar tidak terkurangi dengan hajat-hajat dunia kita yang semuanya sebenarnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rizki yang berlimpah yang diberikannya kepada kita. La'allahum yarsyudun. Ini semuanya kita perlu hayati bahwa Allah itu dekat, bahwa Allah mengabulkan doa, bahwa kita harus memenuhi seruan Allah dan beriman kepadanya supaya kita tetap terbimbing oleh Allah, supaya kita tetap berada di jalan yang lurus, supaya kita la'allahum yarsyudun di 11 bulan yang akan datang kita lebih memberikan bimbingan Allah lagi. Dengan demikian
kita insya Allah menghadapi godaan-godaan syaitan yang makin dahsyat, menghadapi tekanan-tekanan hawa nafsu yang makin kuat, dan berbagai ujian hidup di 11 bulan. Insya Allah la'allahum yarsyudun, dibimbing. Berdoanya lebih penting daripada dikabulkan doanya, karena berbincang kepada Allah, bermesra dengan Allah lebih mahal dari semua karunia. Kita baru akan menjadi hamba sejati sesudah bisa mencintai Allah lebih cinta daripada cinta kita kepada segala pemberiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm happy, I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Because I'm happy, because I have the noble Quran, and that's where I